حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama, yang menyampaikan salam takzim Bapak Bupati Lombok Timur, Bapak Haji Muhammad Sukiman Azmi, dan lewat telepon beliau menitip salam kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Khutbatus Sholihin, Yakin dan masyarakat Jawaru dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah meninggalkan kita, tetapi keluarga, pengurus, ustadz-ustadzahnya terus berjuang sehingga alhamdulillah pondok pesantren ini dalam pandangan pemerintah daerah semakin jaya, semakin berkibar, dan semakin mampu mencerdaskan seluruh masyarakat yang ada khususnya di wilayah selatan, baik di Lombok Timur maupun di Lombok Tengah. Itu yang patut kita syukuri. Saya teringat salah satu cerita ingin saya ceritakan kepada seluruh jemaah. Bisa jadi cerita ini jemaah tidak pernah mendengarkannya dari Al-Maghfirullah. Saya mohon izin kepada pengurusnya, kalau salah mohon diluruskan. Suatu saat kami pernah berjalan bersama Al-Maghfirullah ini tahun 2010, menyusur Lombok Selatan, Lombok Utara, Lombok Barat, kembali ke Lombok Timur. Di tengah perjalanan beliau bercerita kepada saya, Pak Camat katanya, saya ingin hadiahkan Pak Camat itu sebuah cerita. Saya mohon izin kalau kepanjangan. Jadi cerita beliau itu adalah kemarin juga diceritakan saya oleh Pak Bupati dalam suatu kesempatan. Bisa jadi Pak Bupati kalau hadir menceritakan cerita ini Tuan Haji Lalu Mesir, saya mohon izin. Cerita beliau adalah di sebuah desa di zaman dahulu kala hidup sebuah keluarga yang mempunyai seekor kuda putih. Jaran putih. Beliau menceritakan dia menggunakan bahasa Sasak, tapi yang transfer menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun hanya mempunyai seekor kuda, banyak tetangganya mempunyai banyak ekor kuda, tetapi keluarga ini tetap senyum, tetap bersyukur. Sampai orang pun bingung, kita yang mempunyai 4 ekor kuda, 10 ekor kuda, kenapa kelihatannya tidak lebih bahagia dari keluarga? Anggaplah namanya Ahmad, keluarga Ahmad itu. Pada suatu ketika kuda putih ini lepas ke hutan, dan banyak orang mengklaim bahwa jerak ya teman keluarga Ahmad Newah dina susah, karena satu-satunya harapannya kuda itu sudah lepas dari kandangnya, justru melarikan diri ke hutan. Faktanya keluarga Ahmad ini tetap senyum dan tidak menunjukkan kegelisahannya. Sampai seminggu kemudian setelah kuda ini dicari tidak bisa ketemu, ternyata kuda ini datang membawa 3 ekor kuda lainnya. Alhamdulillah mulai sekek jarannya, jari berembuk telu, jari 4 jarannya. Banyak orang terkaget, lah kita demana Ahmad ini, dan banyak orang heran juga. Tetapi si Ahmad tetaplah tersenyum seperti biasa. Baik dia kehilangan kuda maupun kedatangan kuda ini seperti biasa-biasa saja wajahnya. Sampai suatu ketika kuda-kudanya yang 4 ini dinaikkan sama anak-anaknya, dan ternyata pada suatu peristiwa teri anaknya leman jaran. Banyak juga orang mengatakan, nah ini dia nikmat membawa sengsara katanya. Berumbuk jarannya, lagu ini tahu kejadian anaknya kepolak. Tetapi Ahmad juga tetap senyum walaupun anaknya mendapat musibah seperti itu. Sampai suatu ketika, karena itu adalah zaman perang, muncullah aturan wajib militer yang mengharuskan seluruh anak laki-laki di desa itu dilatih menjadi tentara dan akan diberangkatkan perang ke wilayah perbatasan, kecuali anak laki-laki yang sakit. Nah, kedua anak laki-lakinya ini kan sakit, otomatis seluruh pemuda di kampung itu berangkat wajib militer, kecuali anaknya Pak Ahmad ini karena duluan sakit. Orang mengatakan, nah inilah Ahmad ini, dia untung saja tempatnya katanya. Semua anak kita dipanggil, anaknya masih ada di rumah karena sakit. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita itu? Inilah pentingnya dalam situasi apapun, terlebih kita di wilayah selatan ini,
Itu yang tiang tangkap dari Al-Maghfirullah Bapak Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Nuh. Andai pun madrasah ini ada di pojok, di mana namanya, di Kaliantan kah namanya, di Sengkelok kah namanya, tetapi kalau kita tetap bersyukur, terus istiqomah berjuang, insya Allah. Tadi laporan panitia mengatakan dengan komunikasi yang baik, dengan kerjasama yang baik, akhirnya 10 tahun yang lalu hanya kita meletakkan batu pertama, ada murid madrasahnya Pak. Mohon maaf, ini mungkin sekelumit tiang menceritakan bagaimana ketabahan hati, bagaimana prediksi, dan bagaimana istiqomahnya tokoh kita Al-Maghfirullah Bapak Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Nuh. Semoga nilai itu dapat diteladani oleh para penerusnya, oleh kita semua, karena prinsip beliau, apapun situasinya Pak Camat, kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap senyum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Alhamdulillah 10 tahun yang melihat situasinya sangat banyak berubah. Itu mungkin yang dapat yang sampaikan. Insya Allah beberapa harapan para pengurus kepada Bapak Bupati. Beliau juga sudah mengingatkan kepada kami yang berjanji, tentu kesempatan kami masih banyak. Ikatan emosional antara keluarga besar Pondok Pesantren Qudwatus Sholihin dengan Bapak Bupati insya Allah akan tetap terpelihara. Yang selaku sekretaris daerah tentu akan tegak lurus menjalankan direktif atau perintah-perintah beliau kepada kami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.